Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu. Oke, hari ini malam ini kita pertemuan pertama ya. Seharusnya di pertemuan pertama ini kita pembahasan tentang kontrak perkuliahan, kemudian RPS. Namun karena kita tidak tatap muka, nanti insya Allah kalau bisa nanti sebelum meet ya, semoga sebelum meet itu kita bisa tatap muka, jadi nanti pembahasan tentang kontrak bisa sekalian pada saat tatap muka. Oke, selama satu semester ini hampir sama dengan kelas pagi, saya dan Pak Kahar yang akan bawakan mata kuliah ini. Jadi insya Allah dari pertemuan pertama sampai meet itu saya yang bawakan, kemudian insyaallah nanti setelah meet sampai dengan final Pak Kahar yang akan bawakan. Oke. Ya, ini merupakan materi kita pada malam hari ini. Materi pertama tentang ERP atau Enterprise Resource Planning. Di sini merupakan pemrosesan transaksi dan sistem. Jadi karena kita mempelajari sebuah sistem, tetapi sistem yang digunakan dalam sebuah perusahaan. Ya, di sini sebelum kita masuk dengan pengertian apa itu ERP, mungkin alangkah baiknya kita akan melihat seperti apa siklus dari pengolahan data. Jadi di sini ada dua pengguna dari siklus pengolahan data tersebut, yaitu yang pertama akuntan, kemudian yang kedua adalah pengguna sistem. Akuntan di sini tentu berhubungan dengan auditor ya, auditor. Kemudian yang kedua adalah pengguna sistem. Pengguna sistem bisa pihak internal perusahaan, kemudian yang kedua pihak eksternal perusahaan. Biasanya di sini digunakan untuk sebagai pengambilan keputusan. Kalau pihak selain itu juga ada pengguna sistem di sini, biasanya kepada pemegang saham gitu. Oke, di sini ada 4 tahap dalam pengolahan data tersebut. Ada input data, kemudian penyimpanan data, pengolahan data, dan output informasi. Jadi ini sebenarnya sudah kita bahas di SIA 1 ya, seperti apa keseluruhan dari sebuah sistem itu pasti akan seperti ini. Sebuah tahap-tahapannya, mulai dari kita menginput data, kemudian seperti bagaimana menyimpan data, kemudian data tersebut diolah untuk dijadikan sebuah output, yang dimana output tersebut adalah sebuah informasi, baik itu informasi keuangan ataupun informasi-informasi lain yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, di sini ada input data. Jadi input data itu ada 3 bagian ya. Di sini ada yang pertama setiap aktivitas yang menarik, kemudian yang kedua sumber daya yang dipengaruhi oleh setiap aktivitas, yang ketiga orang yang berpartisipasi dalam setiap aktivitas. Jadi setiap aktivitas yang menarik, karena begini, kalau kayak dalam kita sebagai seorang akuntan, kita di bagian keuangan, jadi segala aktivitas yang ada, setiap transaksi yang ada di dalam perusahaan tentu kita harus input, kita harus catat gitu. Walaupun dari hasil transaksi tersebut uangnya belum ada ataupun belum ada, kita tetap harus melakukan pencatatan atau penginputan. Jadi itu masuk di dalam input data. Kemudian sumber daya yang dipengaruhi oleh setiap aktivitas. Jadi sumber daya di sini bisa sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan, atau sumber daya ataupun aktiva yang ada dimiliki oleh perusahaan. Itu dicatat di dalam di input data tersebut, mulai dari penggajian mungkin, kemudian bagaimana maintenance dari mesin, itu bisa masuk di dalam input data sini. Jadi segala aktivitas. Kemudian yang ketiga, orang yang berpartisipasi dalam setiap aktivitas. Jadi mungkin sama halnya dengan yang tadi yang kedua. Jadi di sini orang yang berpartisipasi, jadi para karyawan mungkin seperti absensi, kemudian para buruh, itu ada masuk di dalam input data. Next, sini ada penyimpanan data. Jadi penyimpanan data di SIA 1 sudah kita bahas tentang segala aktivitas yang ada di dalam sebuah siklus keuangan. Ada di mana ada buku besar,
itu termasuk buku besar umum ataupun pembantu. Kemudian teknik pengkodean. Teknik pengkodean di sini jadi segala akun-akun yang ada di dalam laporan keuangan itu harus ada kodenya. Jadi ini sebenarnya memudahkan para pengguna dari sebuah sistem atau pengguna informasi tersebut, memudahkan untuk kita untuk mencari. Jadi itu adalah fungsi-fungsi dari pengkodean. Kemudian ada bagian akun. Di sini termasuk ada jurnal umum ataupun jurnal khusus. Kemudian ada jejak audit. Jejak audit ini berhubungan dengan auditing. Jadi diharapkan penyimpanan data ini ketika adanya auditor baik dari auditor internal ataupun eksternal. Jadi auditor akan menggunakan data-data yang disimpan oleh perusahaan dalam bentuk sebuah sistem. Jadi akan dicek ataupun diaudit dengan menggunakan data yang disimpan di dalam sistem tersebut. Nah, di sini ada pengolahan data. Jadi pengolahan data di sini ada 4 item ataupun 4 siklus dalam pengolahan data, mulai dari membuat di sini adalah record data baru. Jadi adapun aktivitas-aktivitas yang ada itu bisa dibuat atau dimasukkan atau direkord di dalam sebuah sistem. Kemudian yang kedua adalah membaca, reading. Di sini membaca ataupun reading di sini adalah data yang ada tentu bisa digunakan atau bisa dibaca oleh para pengguna dari sebuah sistem tersebut. Kemudian yang ketiga adalah memperbarui atau update data-data yang ada tentu setiap harinya pasti akan selalu update, ataupun kayak transaksi penjualan kan tiap hari transaksi hari ini terus besok lagi diupdate lagi, besok lagi update lagi, jadi sesuai dengan transaksi yang ada. Kemudian yang keempat ada menghapus ini data yang mungkin saya bisa contohkan seperti pemutihan utang itu sudah termasuk di dalam pengolahan data, karena ketika pemutihan utang berarti otomatis transaksi tersebut hilang dari laporan keuangan kita. Oke, di sini kita masuk ke ERP atau Enterprise Resource Planning. Di sini menurut dari Romney dan Steinberg, di sini adalah sebuah sistem yang mengintegrasikan semua aspek aktivitas organisasi seperti akuntansi, kemudian keuangan, pemasaran juga pun ada di dalam, sumber daya manusia, manufaktur, sampai dengan persediaan persediaan masuk ke dalam sebuah sistem, baik itu perusahaan jasa ataupun perusahaan produksi ataupun perusahaan manufaktur, itu pasti menggunakan sebuah sistem. Jadi untuk memudahkan sebuah perusahaan dalam mengintegrasikan atau mengkoordinir semua sumber daya yang ada dalam perusahaan, maka menggunakan ERP ini sendiri. Oke, di sini menurut Davenport di sini sendiri bahwa ERP itu terdiri dari paket software komersial yang menjamin integrasi yang mulus atas semua aliran informasi di perusahaan, meliputi keuangan, accounting, sumber daya manusia, rantai pasok, dan informasi konsumen. Saya rasa sebenarnya ini konsep seperti ini di SIA 1 itu sebenarnya sudah kita bahas, mulai dari pemesanan barang sampai bagaimana barang itu masuk dalam perusahaan kita, itu sebenarnya sudah kita bahas di SIA 1. Nah, di sini ada beberapa keuntungan jika perusahaan menerapkan sebuah sistem dari ERP ini sendiri. Yang pertama adalah perencanaan dan manajemen yang terkontrol. Jadi ada manajemen planning di dalam. Jadi ketika kita menggunakan ERP ini sendiri, bahwa pasti semua terkoordinir dengan baik, manajemennya baik, terkontrol. Jadi karena sudah memiliki step by step sistem yang sudah terakomodir di dalam. Kemudian yang kedua adalah akurasi data yang lebih baik. Jadi ketika kita misalnya tiba saatnya misalnya manajer keuangan ataupun manajer pemasaran meminta data dari laporan keuangan per hari ini. Jadi kita langsung bisa melihat di sistem itu sendiri. Jadi kita tinggal klik, data ada kayak begitu. Jadi ini yang adalah memudahkan akurasi data yang lebih baik. Jadi itu datanya lebih terpercaya gitu.
Kemudian yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Ya pasti, karena lebih efisien, karena ketika kita masih menggunakan sebuah sistem yang manual, tentu memakan waktu banyak di situ. Kemudian kita juga dengan menggunakan ERP ini sendiri, bahwa produktivitas dari kerja sebuah perusahaan itu semakin meningkat. Kemudian yang keempat, ada ekosistem perusahaan yang terintegrasi. Kurang lebih lah sama. Jadi semua jika kita menggunakan ERP, semua terintegrasi, terakomodir dengan baik, karena kita pun sama-sama tahu bahwa sistem ini adalah mengatur segala jalannya perusahaan dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian yang kedua adalah di sini ada kerugian dari ERP sendiri. Yang pertama adalah biaya mahal, kemudian jumlah waktu yang diminta, kemudian yang ketiga perubahan proses bisnis, keempat ada kompleksitas, dan yang kelima adalah resistansi. Di sini ada biaya mahal. Tentu namanya software itu pasti mahal. Karena ketika software itu ada, kemudian menyesuaikan dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan, pasti akan meningkat lagi biayanya. Gitu. Kemudian yang kedua adalah jumlah waktu yang diminta. Jumlah waktu yang diminta di sini, jika saya katakan seperti begini, sebuah aplikasi ataupun sebuah software yang kita pakai itu error, tentu akan pekerjaan kita akan terbengkalai. Jadi ketika kita membutuhkan data apa, kita harus mencari data-data lagi misalnya. Jadi waktu kita untuk misalnya mencari software ada, kemudian akan susah. Jadi karena ketika ada namanya error, untuk memperbaiki kembali itu agak membutuhkan waktu. Jadi IT akan memperbaiki kembali untuk memperbaiki kembali sistem tersebut. Jadi ada cukup jumlah waktu yang diminta pun cukup lama ketika kita hanya membutuhkan misalnya laporan per hari ini, kayak gitu akan susah. Kemudian ketiga adalah perubahan proses bisnis. Perubahan proses bisnis di sini jika adanya sebuah perusahaan yang masih terbiasa dengan menggunakan sebuah sistem manual. Jadi tentu perubahan proses bisnis ini, namanya bisnis itu setiap detik itu berkembang. Sekarang saya rasa tidak ada lagi perusahaan yang menggunakan sistem manual, pasti menggunakan IT, pasti menggunakan digital. Itu memudahkan jangkauan dari sebuah perusahaan. Jadi bukan hanya yang ada misalnya dalam satu kota bisa menjangkau, tetapi jika perusahaan misalnya tidak siap dengan perubahan bisnis tersebut, pasti mereka akan merasa rugi kayak gitu. Kemudian kompleksitas di sini dia sedikit rumit, memang agak sedikit rumit jika perusahaan tidak siap berubah dengan menggunakan sebuah software atau sebuah sistem. Kemudian SDM yang ada dalam perusahaan itu tidak tepat. Mungkin saya bisa katakan di sini gaptek ya, memakai atau memegang mouse saja agak-agak susah, bagaimana dia akan menggunakan sebuah aplikasi dalam membantu pekerjaannya. Begitupun juga dengan resistansi. Oke, thank you very much. Mungkin any question, mungkin ada yang ingin ditanyakan, bisa teman-teman tanyakan melalui voice di grup WhatsApp kita. Saya rasa cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.